Hai, welcome to my YouTube channel. Di video kali ini, aku bakalan membahas kisah tentang Elizabeth Bathory. Elizabeth Bathory ini merupakan pembunuh yang paling banyak di dunia. Dia tuh terkenal kejam banget, padahal dia itu adalah keturunan bangsawan. Nah, sebelum lanjut ke ceritanya, jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube aku. Elizabeth Bathory ini berasal dari keturunan bangsawan. Dia merupakan pembunuh yang paling banyak korbannya, bahkan korbannya sampai ratusan. Elizabeth Bathory ini lahir di Kerajaan Hongaria pada tahun 1560. Elizabeth merupakan anak dari perkawinan sedarah orang tuanya. Jadi bapak sama ibunya si Elizabeth ini itu saudaraan. Dia nikah, lahirlah Elizabeth gitu. Dari kecil, Elizabeth Bathory ini sudah dibiasakan untuk melihat sesuatu yang kejam. Dari kecil dia sudah diajak oleh orang tuanya untuk melihat eksekusi mati para terpidana mati. Pada usianya yang ke-10 tahun, Elizabeth Bathory dijodohkan oleh keturunan bangsawan juga bernama Ferenc Nadasdy. Nah, kita panggilnya Nadasdy aja ya. Nah, Nadasdy ini juga keturunan bangsawan yang kaya raya, tapi walaupun Nadasdy ini itu keturunan bangsawan, dia kastanya tuh lebih rendah daripada Elizabeth Bathory. Jadi kasta sosialnya itu tinggian Elizabeth Bathory. Mereka pun menikah di saat Elizabeth berumur 15 tahun dan Nadasdy berumur 19 tahun. Mereka merayakan pernikahannya pada tanggal 8 Mei 1575 secara besar-besaran dan dihadiri oleh 4.500 tamu undangan, kurang lebih segitu. Di hari pernikahannya, mereka dihadiahi oleh orang tua Elizabeth sebuah kastil yang gede banget. Namanya kastil apa gitu, ini gambarnya. Setelah lama menikah, mereka tidak juga dikaruniai anak. Sampai akhirnya pada tahun 1585 mereka dikaruniai seorang putri. Kemudian setelah lahirlah anak pertama itu, Elizabeth melahirkan lagi 4 anak lagi. Jadi total anak Elizabeth itu ada 5. Lalu suaminya ini, Nadasdy, meninggal di tanggal 4 Januari 1604 pada usianya yang ke-48 tahun. Setelah 29 tahun menikah dengan Elizabeth Bathory. Kemudian seluruh warisannya akan diturunkan kepada ahli warisnya, yaitu Elizabeth dan kelima anaknya. Nah, di sini masuk nih kisah kejamnya si Elizabeth itu sampai membunuh ratusan orang itu gimana ceritanya. Semenjak dia melahirkan anak kelimanya, anak yang terakhir itu, Elizabeth itu sudah mulai narsis gitu. Jadi dia selalu ngaca di cermin dan selalu ngomong sendiri. Dia selalu mengagumi bahwa dirinya itu sangat cantik. Kemudian dia juga, beberapa pelayannya pun melihat bahwa Elizabeth itu suka bercermin sambil ngomong sendiri. Jadi dia ngomong bahwa aku ini cantik, nggak ada yang menandingi kecantikan aku gitu. Nah, sampai akhirnya pas ngaca itu si Elizabeth sadar kalau dia mulai keriput. Ya gimana nggak keriput, orang anaknya aja udah 5. Nah, di situ tuh dia mulai mikir, gimana caranya aku awet muda. Sampai akhirnya datang tuh pelayannya yang menghasut si Elizabeth untuk melakukan kejahatan. Nama pelayannya itu nama pelayannya itu si Dorca. Nah, si Dorca ini yang menghasut Elizabeth.
si Dorca bilang kalau Elizabeth mau tetap awet muda, dia harus mandi dengan darah para gadis perawan, gadis muda yang masih perawan. Tapi Elizabeth Elizabeth nggak percaya begitu aja sebelum ada pembuktian. Sampai akhirnya suatu saat ada tuh pelayannya si Elizabeth, waktu lagi nyisirin rambutnya si Elizabeth, nggak sengaja ketarik. Elizabeth pun marah, terus dibanting itu pelayannya itu dibanting, terus sampai berdarah. Sampai akhirnya si Dorca masuk bilang, kan si Elizabeth ini mau ngebunuh pelayannya tadi. Si Dorca bilang, jangan dibunuh, sebelum dibunuh kamu ambil darahnya, kamu olesin ke bibir kamu lihat ke cermin lagi gitu. Si Dorca ngomong gitu, kurang lebih kayak gitu. Terus dilakuin sama si Elizabeth. Ternyata bener, si Elizabeth jadi jauh lebih muda daripada sebelumnya. Nah, sejak itu si Elizabeth mulai percaya nih sama si Dorca. Akhirnya si Elizabeth nurut apa kata Dorca gitu. Sampai akhirnya si Elizabeth mencari korban-korban berikutnya untuk dijadikan diambil darahnya supaya Elizabeth tetap awet muda. Si Elizabeth dibantu oleh 2 orang pelayan dan si Dorca ini. Nah, udah tuh dia nyarinya nggak orang-orang jauh dulu, orang-orang terdekat. Jadi dia habisin semua pelayan-pelayan yang ada di kastil itu. Satu persatu pelayan mati karena disiksa oleh si Elizabeth. Jadi lama-lama si pelayannya itu habis, sampai Elizabeth itu bingung harus cari korban dari mana lagi. Sampai akhirnya dia terfikirkan untuk bikin lowongan pekerjaan sebagai pelayan di kastilnya Elizabeth. Dia sebar tuh ke desa-desa lowongannya. Nah, yang datang buat ngelamar itu banyak banget. Si Elizabeth minta pelayannya itu harus gadis muda dan juga perawan. Sampai akhirnya banyak banget tuh yang ngelamar ke kastilnya si Elizabeth. Datang terus sampai ratusan orang datang terus-terusan ke kastilnya Elizabeth, tapi nggak ada yang balik karena ya emang dianiaya sama si Elizabeth. Jadi semua yang masuk itu menjadi tahanan dulu, dia nunggu giliran untuk disiksa oleh si Elizabeth. Tapi gadis-gadis korbannya si Elizabeth itu nggak langsung dibunuh sama Elizabeth. Jadi gadis-gadis itu disiksa dulu sama si Elizabeth, bahkan digantung mengelilingi betapnya si Elizabeth buat diambil darahnya, agar darahnya itu semuanya itu jatuhnya ke betapnya si Elizabeth. Terus si Elizabeth itu mandi di betap itu dengan dikelilingi mayat-mayat, belum jadi mayat sih, gadis-gadis yang bercucuran darahnya. Udah gila Elizabeth. Kemudian itu ritual itu terjadi terus menerus sampai ratusan gadis di desa itu lama-lama itu habis. Dia bingung juga nih lagi. Dia bingung mau cari gadis di mana lagi. Sampai akhirnya dia mencari di kalangan bangsawan rendahan. Dia cari gadis di situ. Nah, ini mulai terungkap kejanggalan, kemudian mulai terungkap kesadisan si Elizabeth, karena dari kalangan bangsawan rendahan ini tadi ada salah satu gadis yang berhasil kabur dan melaporkannya ke pihak yang berwajib. Sampai akhirnya diproses ke pihak yang berwajib. Kemudian kastilnya si Elizabeth ini itu digeledah sama mereka.
Dan ternyata benar banyak banget mayat-mayat gadis-gadis di situ. Ada yang di pojokan kastil, ada yang di meja makan, ada yang di pada digantung, itu masih ada semua. Nah, sejak terkuatnya itu Elizabeth udah berhenti tuh nganiaya gadis-gadis dan membunuhnya. Si Elizabeth ini dibantu oleh 3 pelayannya. Nah, si Dorcas sama 2 pelayannya lain. 2 pelayan yang lain ini dibunuh, disiksa terus sampai mati. Kemudian si Dorcas ini tuh dipenggal kepalanya. Dan si Elizabeth itu nggak dijatuhi hukuman mati. Dia enjoy karena dia keturunan bangsawan. Dia nggak dijatuhi hukuman mati, tapi dia hanya dikurung di kastilnya sendiri dengan dikelilingi tembok besar dan lubang kecil gitu sebagai tempat untuk ngasih makanan ke si Elizabeth. Emang kalau sultan itu punya uang, hukum pun bisa dibeli. Ya udah, itu aja cerita singkat kisah Elizabeth Bathory. Kurang lebihnya mohon maaf, mungkin ada salah cerita atau salah ngomong. Ini video pertama aku. Semoga kalian suka video pertama aku dan suka video aku berikutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe.